Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang pengaduan warga terkait robohnya Gedung Setan di Surabaya. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi C, Eri Irawan, yang merupakan legislator dari PDI Perjuangan, dan didampingi oleh Wakil Ketua Aning Rahmawati dari PKS serta beberapa anggota Komisi C lainnya. RDP berlangsung di ruang rapat Komisi C, Jalan Yos Sudarso Surabaya, dan mengundang sejumlah pihak terkait. Di antaranya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, Dinas Sosial, Kabag Hukum dan Kerjasama, Camat Sawahan, Lurah Banyu Urip Pemkot Surabaya dan Ketua RW 6, Ketua RT 1 Banyu Urip serta perwakilan warga yang tinggal di Gedung Setan. 18 kakak. Yang disiapkan 10 kakak. Terus yang lainnya gimana, Pak? Iya, mohon izin 18 kakak. Setelah terjadi roboh kemarin hari Rabu malam itu, untuk yang bersedia di Balai RW 6 itu ada 8 kakak. Kemudian yang di Balai RW 3 ini ada 2 kakak. Adapun sisanya 10 kakak itu numpang di sanak saudara atau di sekitaran Balai RW. Jadi dari data yang sudah kita kumpulkan waktu tanggal 20 Desember kemarin, kita juga merapatkan di Balai RW 6 bersama penghuni Gedung Setan. Intinya ada 10 kakak yang memang membutuhkan untuk rusun, dikarenakan tidak ada sanak famili yang bisa ditumpangi. Dan dari pihak pengurus RW 6 juga memberikan kesempatan bila mana nanti setelah 10 hari, berarti setelah Sabtu besok, masih belum mendapatkan tempat tinggalnya, itu sementara bisa dipakai Balai RW 6 maupun Balai RT 3. Jadi memang 10 orang yang sudah kita kerucutkan ini, 10 kakak ya, bukan 10 orang, 10 kakak ini memang sangat membutuhkan untuk rusun. Yang lainnya sudah menumpang di sana saudaranya atau di sekitaran Balai RW 6 itu. Waktu rapat di asisten bulan Maret itu sendiri pun untuk status kepemilikan baik dari BPN maupun dari Balai Peninggalan Harta itu tidak diketemukan. Dan jelas, ya, tidak tercatat. Tidak tercatat. Tidak tercatat di Simbada. Tidak ada sama sekali. Di kelurahan tidak ada juga. Tidak ada. Kok ada yang punya KTP sudah tinggal di situ dengan KTP di situ? Nah ini makanya kita sendiri juga kemarin waktu pendataan itu kok sampai 60 kakak waktu itu satu gedung. Jadi waktu saya 2022 itu masuk di Banyu Urip, kita data ternyata satu gedung waktu itu kita jumpai 60 kakak ya. Untuk status tanah memang sebenarnya kemarin tanggal 19 Desember juga sosialisasi di Balai RW. Rekan-rekan yang korban ini juga tidak tahu mengenai juga terkait kepemilikan. Dan juga sebelumnya rapat dihasilkan memang belum pernah diketahui istilahnya tanah ini dimiliki oleh siapa. Karena itulah kemarin pada saat rekan-rekan DPR KPP itu mau merenovasi itu akan kesulitan. Yang pertama itu bukan aset, dan yang kedua bukan kepemilikannya belum jelas. Yang ketiga itu adalah bangunan gedung yang mungkin hampir sama dengan flat atau rusun, bukan rumah tapak biasa seperti yang dilakukan intervensi rutilan pada saat itu. Nah, makanya kita mencoba kemarin merapatkan dengan korban untuk solusi awal. Yang pertama, yang apabila ada saudaranya, kita kembalikan ke saudaranya. Tapi apabila ada yang belum, mungkin salah satunya dengan usulan rusun ini. Mungkin untuk sementara ini solusinya sampai di sini, karena kalau misalkan ya cukup Pak. Ya. Saya cuma ingin tahu yang pertama 10 orang itu sudah clear. Ya. Status gedung itu kan eman, kalau Iya. Pak Ahmad bisa jadi rusun. Terus siapa bagian hukum itu? Pak Bapak. Satunya mohon izin. Status tanah ya Pak? Untuk pertanyaannya. status tanah
akan diinventarisir dulu, Bu. Jadi menggali data, semuanya kan informasi dari kelurahan itu juga tidak tahu, tidak tercatat di buku rekening juga itu mungkin akan coba dikoordinasikan untuk menggali informasi terkait itu. Kemungkinan untuk istilahnya untuk berubah menjadi aset mungkin bisa dimungkinkan dengan mekanisme sebagaimana diatur di pengelolaan barang milik daerah. Saya rasa itu, Bu. Jadi tidak serta-merta memang bisa berubah seketika, cuman itu tadi mungkin berproses dan bertahap sesuai ketentuan. Demikian, Ibu. Cukup sekian, tadi barusan saya telepon Pak Hebi, Kepala BPBD juga sudah membolehkan untuk melanjutkan di Balai RW, nanti tinggal Pak Camat berkirim surat ke BPBD. Untuk lain-lainnya nanti juga akan dibantu sama BPBD dan Dinas Sosial. Oke. Kita resume, Mas Bagus. Usai rapat dengar pendapat tersebut, media Lensa Parlemen menemui Ahmad Nurjayanto, anggota Komisi C DPRD Surabaya dari fraksi Golkar, menyatakan, alhamdulillah tadi rapat kita sudah dengar bersama bahwasanya pemerintah kota turut memberikan solusi bagi warga yang terkena dampak gedung setan ini tadi. Jadi karena warga di sini kan juga berKTP Surabaya sudah menjadi kewajiban dari pemerintah kota untuk menyediakan tempat tinggal sementara untuk penghuni gedung setan. Terus yang kedua, kami juga mendorong kepastian hukum terkait status tanah alasan di sana itu nantinya biar bisa jelas, biar nanti pemanfaatnya juga bisa dimanfaatkan entah itu oleh Pemkot atau entah siapa, dan ketika akan direnovasi bangunan sudah tidak layak itu bisa pemerintah kota juga bisa bergerak untuk merawat dan memperbaiki. DPR KPP akan diupayakan untuk mencari ditempatkan di Rusunawa walaupun tidak terlokasi satu titik, tapi dicarikan tempat-tempat yang memang bisa dipergunakan Rusunawa itu tadi. Karena kalau dibiarkan seperti ini takutnya kan juga akan menjadi dampak sosialnya juga timbul nanti, dan ditakutkan karena sebagian besar sekarang kan masih tinggal di Balai RW dan Balai RT 3 gitu. Ya harapannya tadi sudah disepakati bahwasanya DPR PKPP dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya dalam waktu secepatnya akan memberikan tempat untuk 10 kakak terdampak. Terima kasih, tadi barusan kita sudah memulai rapat dengan Bapak Komisi C dan Bapak Ibu dari DPRD Kota Surabaya. Ya, puji Tuhan juga di situ kita sudah menemukan solusi. Yang pertama nanti akan ada penanganan untuk yang memang warga kita yang terdampak dari 18 KK, kita diberikan 10 tempat hunian juga gitu. Ya, memang yang untuk yang 8-nya tetapi nanti belum ada, maksudnya belum ada tempat yang pasti juga. Tapi di situ nanti yang di 10 ini memang kita prioritaskan supaya warga kita yang masih terdampak dan belum mempunyai hunian itu bisa masuk dulu terlebih dahulu. Dan untuk yang kedua kita juga tadi ada pembahasan di notulen tadi masalah legalitas dari gedung setan ini. Ini sudah dikaji dengan pemerintah juga dan juga dari Komisi C dan instansi terkait juga. Itu maksudnya kita mencari siapa sih pemiliknya di situ supaya nanti kita bisa jelas arahnya kemana, itu untuk aset ke pemerintah ataupun seperti gimana, ataupun gedung itu dipergunakan sebagai mana. Mas bisa diceritakan saat robohnya, Mas? Untuk cerita langsungnya, memang saya waktu itu nggak ada kejadian, Bapak. Jadi di situ posisi saya masih kerja, di situ ada orang tua saya yang gitu. Karena padahal posisi waktu itu tidak ada hujan, tidak ada angin, makanya nggak yang terlalu deras juga di situ. Tapi tiba-tiba dengan menurut dari bangunan itu kan udah 200 tahun lebih, rapuhnya di situ itu dari sisi baratnya itu memang udah sangat rapuh sekali. Jadi genteng itu jatuh dan juga yang ada kayu yang besar itu juga jatuh, dan akhirnya temboknya juga yang tidak siwat menahan juga jatuh ke rumah warga. Dari solusi yang ditawarkan pemerintah kota dan DPRD sendiri, apakah dari jenengan menerima gitu, Mas, untuk mendapatkan bantuan? Kalau untuk sementara ini sih saya masih menerima saja, karena kan intinya di sini kan prioritas kemanusiaan yang lebih utama di kita. Di solusinya memang untuk warga kami di situ juga
yang utama, karena kan kita juga bingung dengan terdampaknya seperti ini. Kita dikasih waktu 7 hari dan dihitung juga itu sampai 3 hari, 10 hari, dan sekarang ada tambahan lagi karena kita bingung kan nanti kemana warga kita, tempat hunian juga, karena kan di situ ada kontrak atau kos, itu juga butuh biaya juga. Dari segi ekonomi memang warga kita ya sudah dibilang kekurangan juga. Sudah berapa lama tinggal di situ, Mas? Dari keluarga Mas sendiri? Kalau saya udah dari 4 generasi, dari zaman kakek saya di situ. Sampai memang kakek saya yang sudah menerima hitungannya mandat hitungannya untuk merawat dan menjaga gedung setan ini sampai turun-temurun. Hasil rapat dengar pendapat ini, Komisi C DPRD Kota Surabaya mengeluarkan resume rapat sebagai berikut. 1. DPR KPP akan mempercepat persiapan unit rusun yang dikelola Pemkot Surabaya untuk ditempati warga Pramis yang menjadi korban bencana di wilayah Banyu Urip Wetan 1A atau Edung Setan maksimal tanggal 3 Januari tahun 2025. 2. Warga bersedia menempati 10 rusun yang dikelola Pemkot Surabaya tersebut sesuai dengan persediaan unit. 3. Camat Sawahan bersama dinas terkait memfasilitasi tempat tinggal sementara sampai pemindahan warga ke rusun yang dikelola Pemkot Surabaya. 4. DPR KPP melakukan perbaikan rumah terdampak ambrolnya gedung di wilayah sekitar gedung Jalan Banyu Urip Wetan 1A nomor 107 atau Gedung Setan. 5. Pemkot Surabaya agar memperjelas status tanah gedung di Jalan Banyu Urip Wetan 1A nomor 107 atau Gedung Setan. 6. Apabila status tanah tersebut kemudian beralih ke Pemkot dan digunakan sebagai rusun atau hunian, maka 59 KK yang selama ini menempati gedung tersebut mendapat prioritas untuk mendapat unit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.